Bapak yang di rumah, sahabat Salom, buat keluarga kami yang ada di rumah semuanya. Kita sama-sama beribadah, sahabat Salom yang ada di Facebook. Kita sama-sama beribadah kepada Bapak Yahweh di hari yang kudus ini. Haleluya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya mohon Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan sahabat yang tertulis di dalam kitab Yesaya 50 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikkan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Aba Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Aba Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu, sebab mulut Aba Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, 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 Aba Yahweh, segala melakukan sekipur. Amin. Haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau Bapa, yang
Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Setelah 6 hari kerja, banyak hal yang telah kami perbuat, banyak hal yang telah kami rancangkan, kami pandang dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, kelalaian kami, kealpaan kami, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, kami datang di hari kudus-Mu ya Tuhan, hari yang mulia. Berkenanlah Kau Tuhan mengampuni hamba-Mu, umat-Mu, jemaat Geber, haleluya. Basuh kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesua Hamasi. Kami membawa korban syukur kami, korban yang harum, anak domba yang sempurna yang Bapa beri, Yesua Hamasi. Terimalah persembahan syukur kami ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Membasrahkan ibadah yang dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani Kau pada hari ini. Untuk menjadi saluran berkat Tuhan tengah-tengah umat-Mu. Menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Bapa, Yahweh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ezrimim Yahweh Ozeh Samaim Ve'aret Syamin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh menjadikan langit dan bumi. Habiskan ibadah Syabat Raya demi nama Bapa Yahweh Maha Kuasa. Bizem Yesus HaMashiach Adon Berruang Kodes. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa yang ada anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Kudus-Mu ini Tuhan, Engkau mengumpulkan anak-Mu yang sudah Kau kuduskan ya Bapa. Biarlah perkenanan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kami mau berdamai dengan Bapa Yahweh. Kami mau berdamai dengan diri kami. Kami mau berdamai dengan sesama kami. Bapa, alirkan kuasa-Mu di tempat ini dalam pribadi kami. Sehingga kami Tuhan pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Kami pribadi yang memuji nama-Mu Tuhan. Agar pujian kami Bapa bukan keluar hanya dari mulut kami saja, tapi dari dalam hati kami Tuhan. Roh-Mu yang besar menuntun kami saat ini, mengalir di ruangan ini, mengurapi setiap kami Bapa saat ini. Sebab kami Tuhan, anak-anak yang sudah Kau tebus, anak-anak yang sudah Kau bebaskan, anak-anak yang sudah Kau pilih Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu menikmati kuasa lawatan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Hanya Engkau milik kami yang sangat berharga Bapa. Hanya Engkau saja milik kami yang sangat berharga. Kami melupakan semuanya Tuhan, beban hidup kami. Sebab kami mau bertemu dengan Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar. Besarlah nama-Mu di atas langit Bapa. Besarlah nama-Mu di bumi. Sebab sesungguhnya memang Engkau sangat besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, katakan kadus, kadus, kadus.
besar Tuhan, sampai selama-lamanya Engkaulah yang tetap besar. Terima kasih Tuhan, Engkau besar di atas kehidupan kami. Engkau yang sangat besar Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin kecil, tapi Bapa Yahweh semakin besar. Bapa Yahweh yang baik, yang maha mulia, Tuhan, ini hidup kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Ini hidup kami ada di hadapan-Mu Tuhan, tempat perlindungan kami, tempat persembunyian kami, tempat kami berteduh ya Bapa. Kemanakah kami akan berlari selain ke hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baruch haba besem Adonai, haleluya. Baruch haba besem Adonai, haleluya. Baruch haba besem Adonai. Terberkatilah Engkau Bapa ya oleh pujian penyembahan kami saat ini. Baruch haba besem Adonai, haleluya. Baruch haba besem Adonai,
Haleluya. Turunlah damai-Mu atas kami Bapa. Turunlah damai-Mu atas bangsa kami. Turunlah damai-Mu atas Israel. Kami terus Bapa akan membesarkan Engkau sepanjang ada napas di tubuh ini. Sepanjang kaki kami menginjakkan di bumi ini, kami akan terus menyembah-Mu dan memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Shema Israel Yahweh Eloheinu. Haleluya. Shema Israel Kami tetap bersyukur di hadapan-Mu saat ini. Sebab kami tahu Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang ajaib. Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang maha mulia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang maha kudus, Engkaulah Bapa kami yang maha ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu membawa hidup kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Ketika kami dapat mengenal-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, kami adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan
Kami bersyukur kepadamu di Sabat-Mu yang kudus ini. Sebentar kami Tuhan akan melantunkan firman-Mu. Bapa Yahweh, tetaplah urapi kami. Bila Tuhan firman itu ada di hidup kami, menghidupi kami sehari-hari. Dan kami Tuhan dapat menghidupi firman itu di atas kehidupan kami. Bila Tuhan firman itu berbuah, bertumbuh berbuah, dan kami dapat menikmati buah yang manis dan lezat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu hanya dalam satu nama, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kita bacakan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. 1, 2, 3. Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Engkau tanami laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memandang seperti hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami serahkan kepada para ahlian. Pembacaan Halel dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Bapa Yahweh meninggikan orang yang rendah hati. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Bapa Yahweh. Pujilah nama Bapa Yahweh. Diberkatilah nama Bapa Yahweh dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari tempat terbitnya matahari sampai tempat terbenamnya, nama Bapa Yahweh patut dipuji. Bapa Yahweh lah yang tinggi luhur, mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.
Siapakah yang seperti Bapa Yahweh Tuhan kita, yang membuat diri luhur untuk bersemayam, yang merendahkan diri untuk melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang membangkitkan orang miskin dari debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran, untuk membuatnya duduk berdampingan dengan para pembesar, dengan para penguasa umatnya, yang membuat wanita mandul mendiami rumah, seperti ibu anak-anak yang bersuka cita. Haleluya, amin. Bacaan Torah dari Bilangan 6 ayat 1-21, demikianlah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang pria atau wanita membuat suatu nazar khusus, yaitu nazar seorang nazir, untuk mengkhususkan dirinya kepada Bapa Yahweh, haruslah dia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman keras. Janganlah dia meminum anggur asam yang dibuat dari anggur, atau anggur asam yang dibuat dari minuman keras. Dan janganlah dia meminum air anggur apapun, dan janganlah dia memakan buah anggur yang segar atau yang kering. Sepanjang waktu kenazirannya, janganlah dia mengatakan apapun yang dibuat dari pohon anggur, dari biji anggur bahkan sampai kulit anggur. Sepanjang waktu nazarnya sebagai nazir, janganlah pisau cukur melewati kepalanya. Haruslah dia tetap kudus sampai waktu yang ia khususkan dirinya kepada Bapa Yahweh sudah genap. Haruslah dia membiarkan ikal-ikal rambut kepalanya tumbuh. Selama waktu ia mengkhususkan dirinya kepada Bapa Yahweh, janganlah dia pergi dekat kepada orang mati. Janganlah dia mencemarkan dirinya pada ayahnya atau pada ibunya, atau pada saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya jika mereka mati. Karena tanda kenazirannya kepada Elohim ada di atas kepalanya. Sepanjang waktu kenazirannya, haruslah dia kudus kepada Bapa Yahweh. Dan jika seorang mati dengan sangat tiba-tiba di sampingnya, dan dia mencemarkan kepala kenazirannya, maka haruslah dia mencukur kepalanya pada hari penahirannya. Pada hari ke-7, dia harus mencukur kepalanya. Dan pada hari ke-8, haruslah dia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam, ke pintu kemah pertemuan. Dan imam itu haruslah mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Dan haruslah dia mengadakan penebusan baginya dari apa yang ia telah berdosa karena mayat. Dan haruslah dia menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Dan haruslah dia mengabdikan kepada Yahweh hari-hari sebagai Nazarin. Dan haruslah dia membawa seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai persembahan pengganti kesalahan. Namun hari-hari yang telah lewat dianggap batal karena kenazirannya telah tercemar. Dan inilah hukum tentang orang nazir. Ketika hari kenazirannya digenapi, dia harus membawa persembahan ke pintu kemah pertemuan. Dan haruslah dia mempersembahkan kurbannya kepada Bapa Yahweh, seekor anak domba jantan berumur 1 tahun yang sempurna sebagai persembahan bakaran, dan seekor anak domba betina berumur 1 tahun yang sempurna sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang sempurna sebagai persembahan perdamaian. Dan 1 keranjang roti tidak beragi dari tepung halus, yaitu roti bundar yang diadon dengan minyak, serta roti tipis tidak beragi yang dioles dengan minyak, dan persembahan sajiannya serta persembahan curahannya. Dan haruslah imam mempersembahkannya kepada Bapa Yahweh, dan haruslah dia mengadakan persembahan penghapus dosanya dan persembahan bakarannya. Dan haruslah dia menjadikan domba jantan itu sebagai kurban persembahan pendamaian kepada Bapa Yahweh bersama sekeranjang roti tidak beragi. Dan imam haruslah mengolah persembahan sajian dan persembahan curahannya. Dan orang nazir itu harus mencukur kepala kenazirannya di pintu kemah pertemuan, dan haruslah dia mengambil rambut dari kepala kenazirannya dan meletakkannya pada api yang ada di bawah kurban persembahan perdamaian. Dan imam itu haruslah mengambil bahu domba jantan yang sudah dimasak itu, dan 1 buah roti tidak beragi dari keranjang, dan 1 buah roti tipis yang tidak beragi,
Dan haruslah dia meletakkannya di telapak tangan orang nazir itu setelah dia mencukur kepala kenazirannya. Dan haruslah imam mengayun-ayunkan hal itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Bapa Yahwe. Semua itu menjadi kudus bagi imam, bersama dengan dada persembahan ayunan dan paha persembahan unjuk kanu. Dan sesudah itu orang nazir boleh meminum anggur. Inilah hukum tentang orang nazir yang menazirkan persembahannya kepada Bapa Yahwe untuk kenazirannya, selain dari apa yang dapat diperoleh tangannya, sesuai dengan nazarnya yang telah dia ikrarkan. Demikianlah dia harus melakukan sesuai dengan hukum kenazirannya. Pembacaan Peftara yang terambil dari 1 Samuel 11 ayat 14 hingga 1 Samuel 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal. Dan pergilah seluruh bangsa ini ke Gilgal, memperbarui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan. Di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukan anak-anakku laki-laki ada di antara kamu. Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkata Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan, mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan membiarkan mereka diam di tempat ini, tetapi mereka melupakan Tuhan mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Pembacaan Ibrani Kadasa yang diambil dari Roma 13 dari ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Tuhan, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka dari itu, orang yang melawan kepada otoritas, ia menentang pada ketetapan Tuhan, dan mereka yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pemerintah-pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik, dan kamu akan mendapat pujian daripadanya, karena dia adalah pelayan Tuhan bagimu demi kebaikan. Tetapi jika kamu melakukan yang jahat,
takutlah, karena bukan tanpa sebab dia menyandang pedang. Karena dia adalah pelayan Tuhan yang menghukum orang yang melakukan yang jahat ke dalam murka. Oleh sebab itu, perlu sekali untuk tunduk bukan hanya karena murka, tetapi juga karena hati nurani. Sebab karena hal inilah kamu juga memenuhi kewajiban pajak. Karena mereka adalah para pelayan Tuhan yang berurusan dengan masalah yang demikian. Oleh karena itu, bayarlah kepada semua orang, kewajiban pajak kepada yang berhak atas pajak, cukai kepada yang berhak atas cukai, rasa takut kepada yang berhak atas rasa takut, rasa hormat kepada yang berhak atas rasa hormat. Amin. Kados, 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 Ab Yahweh Sebal Meloko Aske Podo. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Para ahli-Mu yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Bapa Yahweh, berkatilah hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu, izinkan mereka melihat keajaiban-Mu Tuhan. Bapa Yahweh, yang berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati semua orang yang Dia kasihi, berkati orang-orang yang mengasihinya dimanapun mereka berada. Biar para malaikat-Mu serafim menyertai mereka. Pertolongan malaikat-Mu ada pada hidup mereka. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan. Bisem Yesus Hamasya Adon Putra-Mu. Bapa berdoa menjawab syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sahabat Salam saudaraku, haleluya, siap memuji Tuhan? Silakan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita percaya Bapak Yahweh hadir di tempat ini, amin. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, pasti mereka sudah disembuhkan. Karena Bapak Yahweh ada bersama mereka. Pak Yakub disembuhkan, Pania disembuhkan, dan yang lainnya semua disembuhkan, amin. Haleluya.
ajaib, amin. Haleluya, dia ajaib yang memberikan semua yang terbaik bagi kita, amin. Sehingga kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Bapa Yahweh. Tuhan memberiku kegirangan. Mari kita bergirang, saudaraku. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Limpahkan sukacitamu Bapa atas kami. Bercurah minyak yang baru dari surga atas kami Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau terima janji-Mu Bapa Yahweh. Ku terima janji Yahweh dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Bapa digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Yahweh, ku terima janji Tuhan dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Bapa digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah dan melimpah. Yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan bersorak. Haleluya, Tuhan bersorak. Haleluya, Tuhan bersorak. Haleluya. Haleluya. Melimpah saudara sukacitamu, melimpah sukacita kita karena Tuhan hadir di hidup kita. Haleluya, capek saudara? Haleluya, kita masih tetap mau menari buat Tuhan sebab Dia hadir di hidup kita. Haleluya. Kita mau menari dengan semua musik yang ada bersama Bapa Yahweh di tempat ini. Tembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Mari serukan nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara
orang-orang yang berkemenangan, amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Kami mau tetap berada dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah berkemenangan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Penuhi kami dengan firman-Mu saat ini. Sebab kami haus akan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi telinga kami. Urapi hati kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, ku rindu setiap waktu. Setiap waktu kami rindukan Engkau di hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Katakan Yahweh lah Tuhan. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Tuhan pencipta alam semesta raya, Tuhan yang Echad, yang Esa, yang tiada duanya, yang telah memberikan rahmat dan anugerah Yesua Hamasya Putramu yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Oleh karena pengorbanan Yesua Hamasya, kami hari ini Bapa datang membawa anak-anak sekolah Sabat di hadapan. Kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka, masa depan mereka, anak sekolah Sabat dan para remaja yang ada di tempat di bait-Mu Tuhan, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga, yang satu dan lain hal mereka tidak dapat datang ke bait-Mu. Bapa Yahweh, biarlah Engkau memakai para imam kepala keluarga untuk memberkati anak-anak mereka, jadikan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Taruhlah Tuhan nama-Mu yang Maha Kudus pada minyak urapan. Termeterailah nama-Mu yang Maha Kudus, sebagaimana Engkau kehendaki agar nama-Mu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami. Bapa Yahweh, berotoritaslah Engkau, berkuasalah atas hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Bapa, kami akan lakukan perintah-Mu Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian Borua Eloha. Borua Eloha, umale nafsi, ane otanu kelani, rabekanu apesi, anadumas minim otalavu. Borua Eloha, Borua Eloha, umale nafsi, ane kotanu kelani, rabekanu apesi, anadumas minim otalavu. Baru kabar, baru kabar, baru kabar, Borua Eloha, baru kabar, baru kabar,
Yah. Musik jalan terus. Spirit of Yah.
Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui anak-anak sekolah Syabat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tengah keluarga, jemaatmu, umatmu. Bapa Yahweh dipermuliakan. Bapa Yahweh Maha Kudus, mereka adalah generasi penerus. Mereka adalah generasi pemenang di kemudian hari. Namamu akan dikumandangkan di tengah bangsa ini, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan pencipta alam semesta raya, Tuhan yang echad yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Moses. Engkau juga Bapa yang akan disembah oleh keturunan kami, anak cucu kami. Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan, berkati pertumbuhan mereka. Biar para malakmu, serapimu, malaikatmu menyertai mereka. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari mara bahaya, dari hal yang bukan dari Tuhan. Bapa, api dari surga memagari anak-anak ini. Terima kasih Bapa Yahweh, alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka. Orang tua yang takut akan Engkau, Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Engkau akan memberkati mereka dan keturunannya. Semua anak sekolah Syabat hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Mulia, kekal sepanjang zaman segala abad. Bismillah Yeshua HaMashiach Adon, Ruang Kodes, hamba berdoa ucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba.